Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kali ini. Siswa yang budiman, kita lanjutkan pembelajaran daring kali ini dengan muatan IPS bersama Ayo Belajar dari rumah kita bisa. Siswa yang budiman, tema yang kita pelajari kali ini adalah geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta ada dua. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur penampakan wilayah. Contohnya adalah atlas dan global. Sedangkan yang kedua, peta khusus atau juga disebut dengan peta tematik. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus yang ada di permukaan bumi. Contoh peta khusus adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, peta persebaran suku-suku bangsa Indonesia, peta persebaran flora dan fauna, serta peta curah hujan dan lain-lain. Contoh gambar peta khusus, peta ini menggambarkan persebaran berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah. Kita lihat ciri-cirinya adalah di sini dengan memakai simbol-simbol. Berikutnya, contoh yang kedua, kepadatan penduduk Indonesia setiap provinsi, ya ini diambil tahun 2010. Siswa yang budiman, kita lanjutkan. Kenampakan alam di Indonesia, yaitu kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Berikut beberapa contoh kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Sumatera, gunungnya adalah Lauser, Kerinci, sungainya Musi, dan Asahan. Memiliki cukup banyak curah hujan dan hutan gambut. Floranya adalah bunglon jumpa, kenanga, faunanya adalah gajah, orangutan, dan harimau. Di Pulau Jawa, gunungnya adalah Semeru, Merapi, sungainya adalah Bengawan Solo, Citarum, dan banyak hujan yang terdapat pada rumput kering di Jawa Timur. Floranya adalah salak, condet, gandaria, faunanya adalah banteng, ayam, bekisar. Di Kalimantan, sungainya adalah Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayah ditutupi hutan hujan. Floranya adalah anggrek hitam, faunanya adalah orang hutan, pesut, owa, dan bekantan. Berikutnya di Sulawesi, gunungnya adalah Gunung Lompo, Bakang, Malino, sungainya adalah Cenrana, Malili, Puso, memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Floranya adalah eboni dan damar, faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, gunungnya adalah Gunung Rinjani, Tambora, Batur, selatnya adalah Alas, Sumba, Bali, didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora Ajang Kelicung, Ajang Kelicung, Cendana, faunanya adalah Komodo, Jalak, Bali. Di Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya adalah Gamku Narong, Ibu, Puncak Jaya, kemudian ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Floranya adalah bunga, anggrek larat, buah merah, faunanya adalah cendrawasih, nuri, raja Ambon. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi dipengaruhi oleh keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara,
curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Cirinya adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu, yaitu 6 bulan sekali. Keadaan iklim di Indonesia secara umum, yang pertama, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas yang mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Yang kedua, iklim panas, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Faktor-faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yaitu A. Faktor abiotik, yaitu 1. Iklim. Iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Contoh, tumbuhan yang berada di wilayah tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Yang kedua, tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburannya, tanahnya, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serapnya airnya kurang baik. Contoh, perbedaan dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Yang ketiga, air. Peran air dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan. Flora ada di daerah-daerah dengan curah hujan yang rendah, memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. B. Faktor biotik. Yang pertama, manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan daerah lain. Yang kedua, hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan itu sendiri juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan serta sistem penyerbukannya. Untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, kalian bisa pahami bagan pada buku tema 1 subtema 2 pada bagan halaman 98 sampai dengan halaman 100. Dan diakhiri untuk pembelajaran daring kali ini adalah tugas kerjakan MPP tema 1 subtema 2 level 1 halaman 92 sampai dengan halaman 95 bagian A dan B. Ingat, tulis jawabannya saja serta kirim di kelas kita. Demikian pembelajaran kali ini. Salam dari kami, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.